Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik semuanya ya. Ya, Hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah pada tahu kan? Sudah dipelajari di rumah? belum. Ya sudah, langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, harap teman-teman semuanya bisa semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu mau absen teman-teman terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Bintang. Bintang mana? Bintang, nggak tahu. Nggak hadir ya? Udah. Oke, Mika ada. Dana, Shelin, Fatim, kita, Maudi, Marsitania, Gauri. Oke, jadi yang nggak hadir hari ini cuma Lintang ya? Ya. Maaf Ibu. Oh iya, Novi kayaknya masih kemarin di situ Ibu, masih ada di rumah neneknya. Bangun rumah nenek. Oke, semangat ya semuanya. Mau langsung mulai atau mau pemanasan dulu nih? Panas, sudah panas. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kali ini di bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Ada yang udah tahu mengenai teks prosedur? Belum. Lupa. Kok udah tahu dari mana ini? Oh, oke. Pintar sekali berarti ibu ini. Mungkin ada yang salah satu bisa menjelaskan apa itu teks prosedur. Siapa yang berani? Kamu. Oke, kayaknya belum ada yang bisa ya ini. Kok katanya sudah tahu? Ya, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah yang pengertian lebih jelasnya yaitu teks prosedur merupakan jenis teks yang menunjukkan ataupun menjelaskan suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui tahapan-tahapan yang sistematis atau teratur. Jadi benar kata Mbak Selin tadi, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah yang sama saja dengan tahapan-tahapan, tapi dalam tahapan-tahapan tersebut ada sistematisnya tersendiri. Jadi bukan hanya kita sekedar ada langkah-langkah pembuat atau gimana, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sistematis yang ada. Ada yang tahu nggak kalau tujuan dari teks prosedur itu kenapa harus ada teks prosedur itu? Kenapa sih tujuannya itu seperti kenapa? Mungkin ada satu yang bisa. Supaya tahu langkah-langkah. Ya ada. Supaya tahu langkah-langkah. Betul. Supaya tahu langkah-langkah. Ada lagi? Ada siapa? Oke, betul sekali. Betul sekali teman-teman semuanya. Jawabannya nggak ada yang salah. Nah, lebih jelasnya? Ya jelas. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dari teks prosedur sendiri, seperti definisinya tadi, tujuan dari teks prosedur merupakan memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah, sesuatu ini tentunya beragam ya. Selain itu juga, teks prosedur akan membantu memudahkan pembaca untuk mengetahui cara mana yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas supaya pembaca dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ketika teman-teman ini mau bikin mie gitu, pasti ada prosedurnya sendiri-sendiri kan. Yang pertama, apa yang harus disiapin? Air. Mie dulu, kalau nggak ada mie mau buat apa? Oke, mie. Tuh, terus kita harus ngapain lagi? Air. Terus kita masukin mie-nya. Ya, bisa tambah telur, bisa pokoknya harus berurutan. Coba kalau dibalik gimana? Kalau dibalik ya? Ya, betul sekali. Maksudnya kalau kita nggak mengikuti tahapan-tahapan langkahnya secara sistematis, secara urut, kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya rasa di sini teman-teman udah paham ya? Ya, paham semuanya. Pinter-pinter ya? Sedikit. Kecilin. Ini kan nggak mau dari bawah.
Mungkin salah satu teman-teman ini pernah buat apa gitu, bisa diceritakan pengalamannya pernah membuat ini sendiri mungkin pernah? Duh, udah pada ngekos ya, masih ada yang ngekos ini. Masih SMP. Udah kayak SMP. Oke, tadi kita sudah tahu mengenai pengertian, mengenai tujuan dan teks prosedur. Ya, selanjutnya ciri-cirinya sendiri di sini dijelaskan. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, seperti apa contohnya? Gimana perintahnya? Masukkan. Ya, betul. Masukkan, Ambil air. ambil, aduh. Di situ merupakan suatu kalimat perintah. Kalian diperintahkan untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Nah, dan yang kedua ini terdapat panduan yang harus dilakukan. Sama saja seperti kalimat perintah tadi kan, kalian diperintah dan kalian dipandu untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Ya, seperti kalian ya telah gunakan ya aktif gitu lah ya. Ya, pastinya di panduan-panduan yang langkah-langkah untuk membuat sesuatu pasti menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti nanti buka lalu masukkan, nanti buka bukusnya lalu masukkan, jangan lupa masukkan terus itu. Terus terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Nah, pastinya ketika kalian membuat sesuatu, bahannya itu enggak yang campur-campuran harus garam, segala micin, itu ngawur, nggak mungkin kan ya. Pasti di dalam ketentuannya itu ada garamnya 1 sendok, setengah sendok, masukin gulanya juga nggak mungkin cuma sedikit, pasti ada aturan-aturannya tersendiri. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ya, tempat dan cara di sini ya kalian kan nanti di strukturnya setelah ini pasti dijelaskan. Nanti ada strukturnya yang menjelaskan mengenai rincian waktu, tempat, dan juga cara. Lalu yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara umum. Ya seperti definisinya tadi kan adalah langkah yang pasti dilaksanakannya secara umum. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari teks prosedur. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama sederhana. Sederhana ini merupakan teks prosedur yang hanya berisi 2-4 kata saja. Contohnya ketika kalian mengoperasikan setrika. Gimana itu mengoperasikan setrika? Colokin, ya, manasin, terus gosok ya. Itu merupakan langkah-langkah yang sederhana. Jadi masuk ke dalam jenis-jenis yang sangat sederhana. Yang kedua di sini ada jenis teks prosedur kompleks. Di sini menjelaskan secara lengkap mengenai tata cara atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Terdapat bahan dan alat yang harus dituliskan. Contohnya seperti cara membuat layang-layang. Ketika kita membuat layang-layang, apa yang harus dipersiapkan? Lampu, kertas, sek, layang-layangnya. Dan di sini kan ya benar memerlukan adanya bahan-bahan yang harus dituliskan, yang harus diperlukan. Dan yang terakhir di sini teks prosedur protokol. Teks prosedur ini berisikan langkah-langkah yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya teks prosedur cara membuat Instagram. Di sini pasti sudah punya Instagram semuanya. Nggak boleh. Oke, masih belum boleh ya. Nanti bisa dilihat di searching gimana sih cara membuat Instagram itu, dan tentunya sangat mudah. Kalian cuma hanya perlu memasukkan usernya yang kalian pengen dan membuat kata sandi itu sudah cukup dan langsung jadi. Dan itu makanya cara membuat Instagram masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur protokol. Oke teman-teman, mengenai penjelasan tadi apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya jelas Bu. Jelas. Nah, ini dia yang sangat penting, yang sangat perlu kalian tahu mengenai struktur dari teks prosedur. Di sini ada 4 struktur dari teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, di tujuan ini kalian harus menuliskan mengenai judulnya. Lalu setelah judul itu pasti akan ada paragraf pengantar yang berkaitan dengan topik yang kalian sajikan. Dari sini paham? Oke, jadi harus ada judul dan paragraf sebagai pengantar topik yang kalian sajikan. Nah, yang kedua ada material. Jangan sampai salah ya teman-teman urutannya. Di sini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi dari habis tujuan yang merupakan ada judul, ada paragraf, habis itu baru ke material. Material di sini berisikan alat dan bahan. Nah, dalam penyajian alat dan bahan itu pastinya harus ada takarannya, harus ada ukurannya yang
dibuat secara akurat. Jadi jangan lupa ketika kalian membuat teks prosedur bisa dimasukkan alat dan bahannya, tetapi dengan ukuran dengan kuantitas yang akurat. Untuk yang ketiga, struktur yang ketiga di sini langkah-langkah. Jadi jangan kebalik ya, habis tujuan akhirnya lalu langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berisi tahapan atau langkah-langkah atau cara membuat, melakukan atau untuk menggunakan sesuatu. Seperti jenis-jenis tadi kan ada 3. Di situ ada yang membuat, ada yang melakukan, dan ada yang menggunakan sesuatu. Nah, penyajian dan langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan 2 cara. 2 cara ini nanti akan dijelaskan di slide terakhir. Dan yang terakhir, di strukturnya ada penutup. Penutup ini berisikan suatu kesimpulan yang letaknya di bagian akhir. Seperti contohnya kayak semoga bermanfaat, nice info, seperti itu. Kan pasti di bawahnya akan ada kalimat paragraf penutup gitu. Nah, ini penulisannya. Mengenai tadi selanjutnya yaitu penulisan. Penulisan dibedakan menjadi 2, yaitu bisa menggunakan penomoran dan paragraf. Penomoran di sini maksudnya itu kalian beri nomor di paragrafnya. Jadi kalau di paragraf kan hanya sekedar narasi paragraf kalian aja. Sedangkan di penomoran jangan lupa berurutan dikasih nomor. 1 ucapan tutur, 2 baru siapkan makna. Sedangkan kalau di paragraf kalian jelaskan saja. Pertama, memecahkan telur ke dalam lampu. Lalu yang kedua itu langsung memakai kata ibu. Setelah itu disiapkan lampu yang berbeda. Nah, seperti itu perbedaan dari penomoran dan paragraf. Dari sini jelas ya teman-teman? Jelas. Oke, ingat-ingat bahwa penulisan dari teks prosedur ada 2, penomoran dan paragraf. Untuk kaidah bahasa sendiri, di teks prosedur harus ada kaidah bahasa ya. Jadi kalian nggak asal untuk membuat teks prosedur. Nah, yang pertama harus mengenai kalimat imperatif atau kata yang menyarankan perintah, syarat atau larangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, yang teks prosedur wajib menggunakan kata perintah. Nah, lalu yang kedua di sini ada konjungsi tempo. Kata hubung yang menyatakan seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada kriteria atau batasan. Seperti contohnya di sini yang pertama ada yang tanpa batasan, seperti angkat kakimu. Di situ kan nggak dijelaskan adanya batasan, hanya angkat kakimu. Perintahnya itu hanya sekedar angkat kakimu. Jadi di situ nggak ada batasannya, disebut kriteria tanpa batasan. Dan yang kedua ada dengan batasan. Yang contohnya angkat kaki kanan setinggi lutut, berarti di situ kan sudah ada kata perintah angkat kaki setinggi lutut, berarti kalian harus mengangkat kaki setinggi lutut. Dan yang keempat di sini adverbia atau kata keterangan. Jadi ini kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Yang pertama ini ada kata keterangan, yaitu seperti tutuplah adonan dengan rapi. Nah, di sini kan keterangan cara dengan, seperti tutuplah adonan dengan rapi dengan. Nah, di situ kan menggunakan keterangan cara memakai dengan. Selanjutnya keterangan alat pun sama dengan menggunakan kata menggunakan. Yang contohnya yaitu seperti haluskan buku menggunakan blender, menggunakan berarti menggunakan kata menggunakan. Jangan bingung ya, diperhatikan. Lalu yang ketiga keterangan tujuan. Di sini ada untuk, supaya, agar. Nah, kayak contohnya seperti malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Seperti kalau menyetrika jangan dinyalakan terlalu panas agar tidak merusak kain. Dan yang keempat keterangan derajat atau kuantitas. Seperti tadi disebutkan bahan-bahannya berapa gram, itu harus dijelaskan secara akurat. Yang kelima keterangan syarat menggunakan kata jika. Seperti matikan api jika minyak terlalu panas. Nah, di situ kan menggunakan kata keterangan jika api terlalu panas. Nah, dan yang terakhir ada keterangan akibat hingga akibatnya sampai menjadi. Yang contohnya seperti goreng ayam hingga kecoklatan, goreng ayam sampai kecoklatan. Ada yang memberikan contoh mengenai ini yang terakhir, keterangan dari akibat. Ada hingga akibat sampai menjadi. Ya, Omega. Seperti contohnya, seperti apa? Oke. Ada lagi? Selain kocok telur hingga mengembang. Rebus telur hingga matang. Oke, sip. Dari ini.
teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik yaitu kita menentukan judulnya. Kita ingin membuat apa? Kita ingin membuat teks prosedur apa, itu diberikan judul. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu ya material yang kalian gunakan itu apa, alat dan bahannya apa. Untuk pengantar ini sendiri masuk lagi dalam sebuah topik yang di bawah judul nantinya ada sebuah paragraf sebelum kalian memasuki ke dalam bab material. Dan yang ketiga, menyusun informasi dalam kata-kata yang saling berkaitan tadi ya kayak material. Dan yang keempat yang terakhir ini yang ketiga juga masuk ke dalam kata-katanya juga. Lupa, jadi saling berkaitan. Dan terakhir itu kita kembali teks prosedur apa itu sebagai struktur dan kaidah bahasa. Seperti yang dijelaskan tadi, kalian nanti memperhatikan kaidah bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur. Jadi di sini tulisan dari pembuatan teks prosedur, judul, pengantar, material, kata-kata, dan penutup. Oke. Sudah capek ya? Apa teori materi terus ini? Ini contoh dari teks prosedur, ada di kemasan-kemasan apa yang suka kalian beli dari dia. Ini yang ada di belakangnya. Kalau di sini ibu bawa contoh kopi sama Thai tea. Thai-tea-nya. Coba. Oke, jadi di setiap kemasan sesuatu yang kalian beli itu pasti di belakangnya ada teks prosedurnya. Nah, di sini kalau bikin kopi itu seperti apa? Siapkan air panas, siapkan air dingin. Kalian suka yang panas atau yang dingin? Boleh, jadi masukin situ. Nah, di kemasan yang berbeda pun, di merek yang berbeda pun juga pasti ada gimana kalian menyeduh Thai tea ini itu seperti apa, pasti ada kata-katanya. Ini mungkin bisa dilihat. Sambil melihat tadi sudah tahu mengenai strukturnya, ada tujuan, bahan dan alat, tata warna dan penutup. Jadi yang ibu minta kali ini kalian bisa menentukan struktur dari teks prosedur ini. Di sini ada teks prosedur dari cara membuat menu surga. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Nah di sini ibu minta tolong ke kalian bisa menunjukkan mana yang bagian dari tujuan, mana yang bahan dan alat, mana yang kata-kata dan mana yang penutup. Oke? Bisa dimengerti? Oke, langsung ibu bagikan ya. Oke, berarti diperhatikan teks prosedurnya, lalu diisikan tujuannya. Yang mana bisa ditulis ya, kata-kata mana yang merupakan tujuannya. Kalau terlalu banyak mungkin bisa ditulis yang ada keterangannya A, B atau yang mana terserah kalian. Mana yang menutup, mana yang alatnya, mana yang material, bahan dan alatnya, dan mana yang menjadi tujuan. Oke, bisa langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Kurang lama. Ya boleh. Oke, kalau begitu ini yang satu, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Ditulis. Ya boleh. Langsung aja ya. 1, 2, 3, 4. Yang mana? Alasannya itu bisa apa? Nanti ditulis alasannya kenapa itu masuk. Tujuan
yang bersedia? Siva. Oke, Siva maju ke depan. Bisa dijelaskan mengenai punya alasan sebagai program yang benar? Jadi struktur yang pertama itu tujuannya itu bagian yang kue lumpur surga memiliki rasa yang manis dan bla bla bla. Itu karena pengantar umum sebagai pertanda apa yang mau dibuat. Terus bahan dan alatnya itu yang ini 40 itu santan, vanili dan ya. Tambah-tambahnya ini yang cara pembuatan mencatat telur dalam mangkok dan sebagainya. Lalu yang penutup itu selamat mencoba, semoga rasanya bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, jadi kita di sini sudah belajar mengenai teks prosedur dan sudah praktik mengenai strukturnya. Jadi sudah paham semuanya kan? Sudah. Nah, tadi yang dipresentasikan Siva, teman-teman juga jawabannya sama nggak? Sama. Oke, nanti cek ya, nanti cek dulu nanti di situ ada keterangan tanda tangan orang tua kalian, bisa dilaporkan ke orang tua kalian. Oke, thank you guys untuk pembelajaran kali ini. Mungkin dibutuhkan kita hari ini sudah mempelajari teks prosedur. Mungkin untuk kedepannya kita bisa belajar mengenai teks apa? Oke, terus sekali lagi kita untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Boleh? Oh, mau praktek. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ibu harap teman-teman semuanya bisa meresap masuk apa yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai teks prosedur. Mungkin pengen kelas buka teks prosedur itu apa? Coba. Oke, lalu apa lagi teks prosedur itu? Material. Oke, apa lagi strukturnya? Oke. Mungkin Ibu rasa teman-teman sudah paham semuanya. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri. Mohon lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.